Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Fathorozi, NIM 252091766 di LPTK UI Syekh Wafil Kediri, bidang studi Akidah Akhlak. Pada hari Selasa 07 Oktober 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di MA Al-Husna, Dawahan Kerejengan Probolinggo, pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi adab kepada orang tua dan guru. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kalian cek dulu, khawatir ada sampah di bawah kalian, terus baju kalian, kerudung kalian bisa dirapikan juga. Kalau sudah dirasa bersih, maka dari itu saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada ketua kelas kami mohon bantuannya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya mau ngecek terlebih dahulu ya. Ya. Yang tidak masuk hari ini siapa, Nana? Munisa Kemana Aurel? sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Caca Kemana Caca itu? berpergian. Kemudian selain Caca, Feli Feli ini kemana? sakit. Ya, oke, terima kasih. Nah, untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, karena sehat itu Penting. Nah, marilah kita bersama-sama nyanyikan lagu nasional sebelum melangkah ke pembelajaran berikutnya. Oke, sudah siap? Ya. Kalian hafal lagu apa? 17 Oh, 17 Agustus. Nah, dari itu, ayo kita nyanyi bersama-sama. Saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3 bersama. 17 Agustus tahun 45, Itulah hari kemerdekaan kita. hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Terima kasih. Terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat 1.
menjelaskan pentingnya adab kepada orang tua. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap hormat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, membiasakan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini, inilah tujuannya yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian amalkan kesehariannya. Oke? Oke. Sebelum melangkah ke berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Iya. Sudah tahu? Sudah. Kalau sudah tahu, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Al-Husna. Ya. Ya. Siap belajar hari ini? Siap. Saya di sini akan menampilkan sebuah video tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Kalian simak dengan baik. Nah, sudah pasti bagi salam jamaah di masjid. Bagi suatu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berdoa, bagi mencium tangan kedua menentunya. Sesampainya di sekolah, bagi mencium tangan guru. Lalu masuk kelas, bisa membantu mengajar. Bagi menunjukkan badan saat melewati depan gurunya. Bagi bersama temannya, makan satu piring dan dengan tangan. Ayo, belajar bagi BSD ambil Surakarta. kalian sudah menonton video tentang adab kepada orang tua dan guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu adab. Ini. Adab adalah sikap sopan santun, tata krama, dan perilaku baik. Kemudian adab penting juga ditunjukkan kepada orang tua serta guru. Sebagai bentuk rasa hormat dan syukur kita yang telah membimbing kita itu guru. Dan orang tua yang telah melahirkan kita. Oke, lanjut. Adab kepada orang tua. Contoh di sini. Adab kepada orang tua berbicara dengan lembah lembut. Assalamualaikum ibu. Gitu. Misalkan dipanggil ibunya, bisa dalam ibu, gitu. Bisa minta tolong, iya ibu. Nah, itu salah satu bentuk pembicaraan yang sopan santun kepada orang tua. Kemudian membantu pekerjaan di rumah. Kalian kalau sudah pulang pondok nanti ya, misalkan pulangan, jangan tidur-tiduran ya. Jangan males-malesan, membantu ibu di rumah nyapu ya, ya. Oke, cuci piring, bisa kan? Ya. Kemudian mendoakan orang tua. Kalian sesudah sholat, apakah kalian selalu mendoakan orang tua? Iya. Terus patuh kepada nasihat mereka. Siapa mereka? Yaitu adalah kedua orang tua. Baik itu bapak ataupun ibu. Jangan sampai memilih salah satunya. Keduanya adalah orang tua kita. Paham? Paham. Adab kedua orang kepada guru. Contohnya di sini mendengarkan penjelasan Pak Ustadz yang depan ini. Oke? Ya. Salah satu contoh konkret nyata. Hari ini sudah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kalian tertib, anteng, ya, dengan ramah, nyaman, itu penting. Bertanya dengan sopan. Misalkan nanti ada pertanyaan, ada yang tidak paham, ada yang kurang dimengerti. Tanyalah dengan sopan, jangan langsung Ustaz, jangan, ajukan tangan dulu. Oke, nanti misalkan kalau ada yang tidak paham. Kemudian mengucapkan salam saat bertemu. Misalkan saya
jalan, ketemu di jalan kalian sama saya. Kalian itu jangan langsung Assalamualaikum Ustaz, nggak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Nah, harus memberikan contoh, memberikan perilaku yang baik kepada guru. Kemudian menghargai dan menaati arahan guru. Setiap arahannya guru itu pasti positif, tidak yang positif. Pasti untuk kebaikan kalian semua. Paham? Paham. Nah, ini ada dalilnya ini. Bukan semena-mena Pak Ustadz di sini bilang harus taat kepada guru, harus menghormati guru orang tua. Ada dalilnya ini. Wa qadha rabbuka alla Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Yang artinya dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini sudah jelas dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. ya. Ini juga ada dalilnya. Inna ridallah fi ridul walidain wa suhtullah suhtul walidain. Sesungguhnya Allah meridhoi seseorang karena keridhaan orang tuanya, dan Allah murka karena kemurkaan orang tuanya. Dari penjelasan barusan, adakah pertanyaan dari kalian? Ada yang mau tanya? Oke, Nisa? Ustadz, mohon izin bertanya. Enggak. Ustadz, mengapa adab itu penting? Wah, ini pertanyaan paling bagus ini. Kenapa adab itu penting? Satu, adab pertama akan membuat hidup kita itu harmonis, baik itu dalam keluarga ataupun dalam bermasyarakat. Penting sekali adab. Nah, kalian mau hidup dimanapun, di sini, di luar negeri, dan di mana-mana, kalian kalau beradab akan disenangi masyarakat di sekitar kalian. Contohnya, Indonesia itu terkenal dengan adabnya. Orang luar negeri ke sini itu kagum dengan adabnya, akhlaknya, pembicaraannya yang sopan santun. Maka dari itu, terkait adab ini jangan hanya di sini saja, terapkan di kehidupan kesehariannya. Oke, semangat. Oh, mulai tuh. Jangan seperti itu. Kalau belajar itu harus semangat. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Membantu dua kelompok saja, karena ada 3 orang tadi tidak masuk ya. Saya akan bentuk 2 kelompok. Saya hitung dari mana? Di sana aja. Nanti yang satu kumpul dengan satu, yang 2 kumpul dengan 2 ya. Oke? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Nah, barusan sudah menghitung, kalian pilih yang saya tunjuk 1, yang saya tunjuk 2, bergabung dengan sesuai yang saya tunjuk. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Oke, bentuk kelompok. Ayo bentuk kelompok. Nah, kalian itu perhatikan setiap gambar yang ada di situ, nah ya. Ya. Perhatikan. Nah, apa adab itu? Mengapa kita harus menghormati orang tua? Kalian itu dari gambar tersebut ditulis maksud dari gambar tersebut. Paham? Oke. Paham di sini yang dipaham? Ya. Ini apa maksudnya dan ini apa maksudnya dari gambar ini, yang ini juga. Ini. Kurang kertasnya? Cukup? Cukup. Oke. Sudah selesai, Nana? Sudah. Untuk kelompok 1, siapa yang maju? Saya. Oke, silakan di sini. Yang lain dengarkan. Bagaimana caramu ketika ingin bertanya kepada guru saat jam pelajaran? Bertanya secara sopan dan mengangkat tangan saat ingin bertanya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan untuk teman kalian. Kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2. Yang maju mana? Saya. Oke, silakan maju. Perhatikan ya, ini teman kalian nih. Nah,
Apa adab itu? Adab ialah tata krama atau perilaku kita sehari-hari. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tualah yang melahirkan kita. Paham? Paham. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Kita kembalikan ke posisinya kembali ini. Kembalikan dulu. Ini bangkunya. Tuh, sini. Saya bantu. Angkat saja, angkat. Sini. Oke. Geseran dikit. Sip. Dari tadi kita sudah nonton video, terus mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz kan ya, dan juga ada diskusi kelompok. Nah, saatnya kita lihat, kita simpulkan bersama-sama apa kesimpulannya di sini. Kesimpulan, adab adalah sikap sopan santun yang harus kita tunjukkan. 2, berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju ridho Allah. 3, menghormati guru membuat ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Kita berikan aplaus kepada siswa yang sudah maju ke depan barusan. Siapa saja kelompok pertama yang maju mana tadi? Coba berdiri. Nah, kita tepuk tangan untuk siapa namanya kan? Rara. Yang kedua siapa? Kelompok 2 namanya Riri. Berdiri, bisa berdiri. Nah, kita kasih aplaus untuk teman kita barusan yang sudah memberanikan diri maju ke depan. Sebelum boleh duduk dah. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, marilah kita nyanyi ya. Nyanyi apa? Nyanyi tentang lagu adab. Ada yang hafal? Hafal? Hafal. Oke, kalau hafal kita nyanyi bersama. Saya hitungan ketiga nyanyi bersama. Oke? 1, 2, 3. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suaranya bersantun, tidak mengutuk teman atau dengan membenca, suara jelas agar teman paham. Oke, terima kasih. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sebelum saya pulang, minta tolong Naina ya, dirapikan ya. Ya Ustaz.